الفاتحة إلى حضرة والسلام على آله وصحبه وذريته وجميع الصحابة والتابعين والتابعين لهم والدينا والوالدين أجدادكم وأجدادنا أجدادكم وشيخنا وشيخكم وخصوصا صاحب هذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني بشر الإمام محمد الأمين إسماعيل الأمير اليمن صنعاني وبشر ya aku termasuk Masyaikhana wa syaikhikum jami'an Wassalamualaikum Muhammad Sayyid Muhammad Malik Nabi Allah dan Muhammad Syakir Usaha Allah Syakir Nabi Allah Syakir Nabi akhir makna Allah karena khususnya soal syaitan syaitan masyarakat Allah ya alih derajatih al-jannah ila alina wa isra'il wa nabiyin وفضل المرسلين وانشر عتاها من الملائكة المقربين وأن بالعلم وأن الله بركاته الأفتح علينا كل العارفين جميع حاجتنا وحاجة والدينا وحاجة جميع المسلمين على هذين وكمنا ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al muallif Allah nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain amin. Ila qawlihi babu hadis sarakah ila anqal radhiyallahu ankum wa an Abi Umayyah al-Mahzumi radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lissin qad i'tarafa i'tirafan wa lam yujad ma'hu mata' faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ikhaluka sarakta qala bala fa a'ada alaihi marratain aw thalathan fa amara bihi fa quti'a wa ji'a bihi wa qala astaghfirullah wa tub ilaihi فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجال ثقات. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه dan dari Abi Umayyah al-Makhzumi radhiyallahu anhu qala beliau telah berkata utiya didatangkan Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisin dengan seorang pencuri. Qad i'tarafa i'tirafan, yang mana pencuri tersebut telah mengaku dengan pengakuan, dengan sebuah pengakuan ya bahwa dia telah mencuri. Walam yujad ma'hu mata, dan tidak didapati bersama pencuri tersebut barang yang dia curi. Ya, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah kepadanya, ma ikhaluka sarakta. Ya. Ma ikhaluka sarakta, apakah benar kamu telah mencuri? Ya, ma ikhaluka sarakta. Jadi setelah mendengar pengakuan dari si pencuri,
Ya, dan tidak ada bukti di sana. Kemudian Rasulullah bertanya, apa benar kamu sudah mencuri? Qala bala. Kemudian berkata si pencuri, iya. Iya, ya Rasulullah, aku telah mencuri. Fa'ada alaihi marratain, maka mengulangi kepadanya pertanyaan tersebut marrataini au talatan, 3 kali, 2 kali atau 3 kali. Ya, jadi diulang oleh Rasulullah pertanyaan tersebut ya. Ma'ikhalu kasarakta, begitu 2 kali sampai 3 kali. Ditanyakan, apa benar kamu sudah mencuri? Ya, tanya lagi, apa benar kamu sudah mencuri? Fa'amara bihi, fa'amara bihi, maka fakutia, maka Rasulullah SAW memerintah ya, memerintah kepada sahabat kemudian apa, untuk memotong ya, fakutia, maka kemudian dipotong tangan si pencuri tersebut ya, karena sudah sampai nisab. Waji'a bihi, dan dia datang dengannya ya. Wajib ada didatangkan kembali pencuri tersebut kepada Rasulullah. Faqala, maka bersabda Rasulullah kepadanya, istaghfirillah wa tub ilaih. Ya, setelah dipotong Rasulullah memanggilnya ya. Maka Rasulullah berkata kepadanya, mintalah ampunan kamu kepada Allah dan bertaubatlah kamu kepadanya. Faqala, maka berkata si pencuri, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, aku bertaubat, aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, Allahumma tub alaih. Kemudian didoakan oleh Rasulullah dengan kalimatnya, Allahumma tub alaihi, ya Allah berikanlah taubat kepadanya. Salatan 3 kali. Akhrajahu Abu Dawud wal lafdhu lahu wa Ahmad wa Nasa'i wa rijaluhu thiqat. Maka dalam hadis tersebut sebagai kelanjutan dari hadis-hadis sebelumnya, masih berkaitan dengan haddus sariqah ya, hukuman bagi si pencuri ya, hukuman bagi pencurian, yaitu bahwa dalam hadis ini diceritakan suatu ketika ada seorang pencuri yang datang langsung kepada Rasulullah dengan mengakui semua kesalahannya ya. Bercerita sudah dia mengaku dengan bahwa dia sudah mencuri, tapi tidak ada bukti di sampingnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia sudah mencuri. Ya, datang sendiri. Kemudian Rasulullah enggak langsung menghakimi, enggak, tapi Rasulullah bertanya dulu kepadanya, ya apa benar kamu sudah mencuri? Seperti itu. Ditanya dalam riwayat ada yang mengatakan 2 sampai 3 kali ditanya lagi, apa benar kamu sudah mencuri? Dijawab iya. Ya, apa benar kamu sudah mencuri? Jawab lagi iya. Baru setelah dia mengakui kesalahan, ya, mengakui dengan apa yang dia lakukan, yang menjawab pertanyaan Rasulullah 3 kali tadi, 2 kali atau 3 kali, maka dijatuhi hukuman apa, haddus sariqah ya, karena sudah memenuhi nisab ya, yang sudah dia curi. Nah, setelah itu baru dia bertaubat, diperintah oleh Rasulullah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan kepadanya. Maka dalam hadis tersebut kata ulama dapat diambil pemahaman bahwa seyogyanya ya, bagi seseorang ya, atau seorang hakim di sana, jika ada orang yang mengakui dengan kesalahan, maka terlebih dahulu ditanya ya, terlebih dahulu ditanya. Artinya ditanya bagaimana? Kata ulama ditanya, memang kalau memang kamu mencuri, ya paling tidak nanti apa, hendaknya hanya Allah dan engkau yang tahu. Seperti itu. Kalau memang tidak ada bukti. Artinya apa? Kalau tidak ada laporan, dia mengaku sendiri, masih apa namanya? Artinya digiring untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak langsung dijatuhi hukum. Nah, sebagaimana sudah kita pernah kita dengar mungkin dalam hadis zina ya, bahwa ada suatu ketika perempuan juga datang kepada Rasulullah mengakui dengan perbuatan zinanya. Tapi oleh Rasulullah tidak langsung dijatuhi hukuman, enggak, tapi ditanya dulu ya. Ya, apa benar kamu sudah zina? Iya. Tanya iya. Mungkin enggak sampai zina. Tetap zina.
Wah, mungkin cuma mukaddimah zina. Enggak zina Rasulullah ya. Begitu sampai tiga kali. Kata ulama, nah, itu sudah apa namanya? Sudah memenuhi syarat apa, kalau qadzaf ya ada syahid 3 kali, 3 syahid ya pengakuan tersebut, maka sudah dijatuhi hukum hadduz zina seperti itu. Ya. Begitu juga dengan pencurian. Ya, Rasulullah menggiring sebetulnya ya, maknanya itu adalah menggiring supaya dia bertobat ya, supaya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, meskipun dalam pemahaman hadis tersebut pasti ada perbedaan pendapat di antara ulama, akan tetapi yang kuat dan yang banyak dipahami oleh ulama bahwa mengambil kesimpulan bahwa ketika ada seorang pencuri mengakui dengan kesalahannya, maka dia giring terlebih dahulu ya, agar supaya nanti dia langsung tobat kepada Allah. Ya, maksudnya Rasulullah mengharap untuk agar dia nggak ngaku seperti itu. Ya, agar dia nggak ngaku karena dia sudah mengakui kesalahannya. Artinya kalau nggak ngaku, cukup ngakunya kepada Allah dan dia bertobat. Begitu juga mengembalikan kalau dia memang mencuri, mengembalikan harta atau benda yang sudah dia curi seperti itu. Ya. Jadi adabnya tadi masih memberi pertanyaan terlebih dahulu ya, 2 atau 3 kali. Sebanyak pertanyaan tersebut sebanyak 2 sampai 3 kali. Ya, kalau sudah terjadi maka dipotong tangan ya, seperti itu. Kalau sudah memenuhi nisab, yaitu berapa kemarin? 4,25 gram ya, 4,25 gram. Emas nilainya sama dengan itu. Wa akhrajahu al-Hakim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fasaqahu bi ma'nah wa qala fihi idhabu bihi faqta'uhu thumma ihsimuhu wa akhrajahu al-Bazzar aidan wa qala la ba'sa bi isnadihi wa akhrajahu al-Hakim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah mentakhrij Imam Hakim dari hadisnya Abi Hurairah. Ya, jadi jalurnya bersambung kepada Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka berkata Imam Hakim dengan maknanya wa qala fihi idhabu bihi faqta'uhu. Kemudian Rasulullah SAW memerintah ya kepada sahabat untuk idhabu bihi, ya pergilah kamu dengan pencuri tersebut, faqta'uhu, dan potonglah tangannya, summahsimuhu, kemudian panaskan bekas tangan yang terpotong tersebut. Ya. Maka dalam hadis tersebut ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat ketika tangan si pencuri sudah terpotong, maka tidak didiamkan seperti itu ya, dibiarkan saja enggak, tapi diadakan langkah untuk bahasa kita mungkin memanaskan atau membakar sisa bekas tangan terpotong tersebut, dipergelang ya, dibakar. Tujuannya apa? Kalau dulu mungkin seperti itu ya. Tujuannya apa? Intinya agar melakukan penyumbatan darah agar tidak keluar. Karena kalau terpotong dan didiamkan saja seperti itu, takutnya ada darah yang terus keluar dan itu menyebabkan kematian kepada si pencuri. Dan bukan itu tujuannya, bukan kematiannya pencuri, bukan yang dituju, tapi yang diharapkan adalah hanya memotong tangannya saja. Jadi ketika adabnya setelah dipotong tangannya, maka Rasulullah memerintah untuk mungkin bahasa kita dinyos mungkin ya, dinyos. Jadi darah itu tidak keluar lagi. Mungkin kalau sekarang ada yang lebih canggih, mungkin ya tidak pakai nyos, mungkin cukup disuntik untuk penyumbat ya, biar ada. Mungkin dengan obat tertentu sekiranya darah tidak keluar, maka kita lakukan seperti itu. Inti daripada itu atau tujuan untuk memanaskan atau nyos tadi agar supaya darah tidak keluar terus-menerus ya. Kalau jadi kita ganti dengan suntik atau obat yang lainnya sekiranya tidak
dapat menyumbat darah, maka pun boleh juga seperti itu. Jadi intinya Rasulullah setelah dipotong harus disumbat darahnya biar tidak keluar terus-menerus dan dapat membahayakan kepada si pencuri. Ya. Jadi masih ada rahmahnya ya Islam itu kepada si pencuri. Setelah itu ya sebagaimana hadis yang sudah kita baca, Rasulullah memerintah si pencuri untuk istighfar, untuk memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan perbuatan maksiat. Ya. Dan diperintah juga untuk memohon maaf mohon maaf kepada si pencuri. Maka kalau sudah dipotong, apakah harus mengembalikan hasil curiannya? Dikatakan tidak, karena sudah dipotong. Ya, potong tangan itu sebagai ganti dari apa? Termasuk sebagai ganti dari harta rampasan. Ya, kalau sudah dipotong sudah selesai, sudah kata ulama seperti itu. Gak perlu dia mengembalikan. Ya, kecuali kalau tidak sampai terpotong, ya umpamanya. Tidak dipotong tangan, mungkin sebagaimana sudah kita sebutkan kan dalam mazhab Syafi'i, ya dia mencuri bukan tidak memenuhi syarat, yaitu laisa fi hirzi mithlih, ya tidak ada dalam perlindungan, maka tidak dipotong dan wajib baginya untuk membayar ganti rugi dari apa yang sudah dia potong, apa yang sudah dia curi, ya. Karena dia mengatakan yang dia ganti adalah 2 kali lipat nilainya seperti itu. Kemudian ada faedah yang dikatakan oleh ulama bahwa termasuk dari sunnah. Ya. Termasuk dari sunnah adalah ta'liqu yadus syarik fi unuqih. Yaitu mengikat dan menggantung, ya, mengalungkan tangan yang sudah dipotong itu di leher si pencuri. Ya, termasuk dari sunnah. Karena ada riwayat dalam hadis dikatakan dalam riwayat hadisnya Fadhalah bin Ubaid dikatakan annahu su'ila ara'aita ta'alliqa yadus syarik fi unuqi minas sunnah. Jadi ada hadis yang berbunyi ya bahwa Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada Fadhalah bin Ubaid, ya, bukankah kamu telah melihat wahai Abdullah Fadhalah bin Ubaid bahwa pengikatan tangannya si pencuri tadi yang sudah dipotong di lehernya itu termasuk dari sunnah? Ya ditanya oleh seseorang, ya Sayyidina Fadhalah bin Ubaid. Qala na'am, kemudian dia menjawab, na'am, iya, itu termasuk dari sunnah. Karena apa? Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qata asyariqan thumma amara bi yadihi fa'allaqat fi unuqi. Maka dia telah melihat, Fadhalah bin Ubaid telah melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah motong tangan, ya, memerintah untuk dipotong tangan si pencuri, kemudian memerintah untuk digalantungkan atau dikalungkan tangan tersebut, ya, di pundaknya. Ya. Jadi diikat tangannya yang sudah dipotong, diikat, kemudian dikalungkan di pundaknya, ya. Ya. Maka termasuk hikmahnya adalah apa? Yaitu memberikan efek jerah, memberikan efek jerah baik kepada si pencuri ataupun kepada orang yang melihat, sehingga orang lain yang ingin mungkin ingin punya niatan untuk mencuri, dia tidak berani untuk mencuri karena kalau sampai mencuri dan sudah sampai nisab kemudian ketahuan, ada yang melaporkan, nanti nasibnya akan sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada pencuri yang telah dipotong tangannya tersebut. Ya, jadi termasuk dari sunnah. Ya, itu dalam syariat Islam. Ya, bayangkan kalau sekarang ada diberlakukan seperti itu, mungkin nggak ada. Kas negara kita mungkin aman, bisa bayar utang. Ya. Karena nggak ada seperti itu. Ya, bahkan yang mencuri, kalau yang nyuri-nyuri besar, ya, kalau nyuri-nyuri yang kecil, ya bonyok semua, sudah bonyok semua. Ya, bisa penjara berapa tahun. Cuma kalau yang nyuri besar sekali nggak mungkin, ya. Bahkan bisa liburan di luar negeri mungkin.
Kemudian al-hadisul ashir an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaramu syariqu idza uqima 'alail had. Rawahu an-Nasa'i wa bayyana annahu munqati'un. Wa qala Abu Hatim huwa munkarun. Wa an Abdurrahman bin Auf, dan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, la yaghramu syariq idza uqima 'alal had. Tidak dimintai denda ya atau diminta ganti rugi asyarik seorang pencuri idza uqima 'alal had, jika dijatuhi kepadanya haddus syariqah. Ya, artinya sudah dipotong tangannya maka tidak lagi dimintai denda ya. Tidak dimintai denda lagi ya. Yang menjelaskan Imam An-Nasa'i annahu munqati. Ya, jadi hadisnya hadis munqati. Wa qala Abu Hatim, dan berkata Imam Abu Hatim bahwa hadisnya hadis munkar. Ya. Maka diambil pemahaman, dikatakan oleh ulama al hadis dalilun ala anna al-ain al-masruqa idza talifat fi yadi syarik lam yaghrimaha ba'da an wajaba alaihi qata. Ya, jadi benda yang dia curi kalau sudah rusak, artinya sudah hilang, nggak ada lagi, yang sudah dijual sama dia atau sudah dikonsumsi dan lain sebagainya, intinya sudah tidak ada barangnya. Kalau sudah dijatuhi hukuman potong tangan, maka enggak harus lagi untuk mengembalikan barang yang dia curi, seperti itu. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'anil tamr al-mu'allaq faqala man asaba bi fihi min dihajatin ghaira muttakhidin khubnatan fala syai'a alaihi wa man kharaja bi syai'in minhu fa alaihi al-gharamatu wal 'uqubatu wa man kharaja bi syai'in minhu ba'da ayyuwiyahu al-jarin fa balagha thaman al-mijan fa alaihi al-qat'u. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu al-Hakim. Wa an Abdullah bin Amr, dan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu su'ila, sesungguhnya Rasulullah suatu ketika ditanyai oleh seseorang tentang apa? Anit tamril mu'allaq, dari buah kurma yang masih ada di tangkainya. Ya. Jadi tamar yang masih bergantungan di tangkainya atau di pohonnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asaba bi fihi min dihajatin ghairu muttakhidin khubnatan fala syai'a alaihi. Jadi barang siapa ya yang mengambil buah tersebut karena hajah, min dihajatin, dari orang yang punya hajah, mungkin dia kelaparan. Ya, kelaparan, akhirnya dia memakannya. Ya, memakannya, yang mana niatnya ghairu muttakhidin khubdatan. Ya, artinya tidak dibawa berlebihan. Ya. Dia lapar. Kemudian dia mencuri hanya yang cukup untuk mengisi perutnya yang lapar. Ya, mengisi perutnya yang kosong karena lapar, dan tidak membawa pulang. Ya. Contohnya itu, kalau mamanya dia ngambil hanya cukup untuk mungkin 10 biji atau 20 biji dia kenyang, 20 biji tamar dia kenyang, sudah pulang, tidak mengambil lagi. Lain halnya kalau bukan seperti yang namanya ngambil 20 biji dimakan, kemudian ngambil lagi 1 karung dibawa pulang. Bukannya seperti itu, tapi cukup untuk hanya untuk yang dia curi hanya untuk mengisi perut yang kosong saja. Fala syai'a alaihi, maka tidak wajib apa-apa kepada pencuri tersebut. Ya, kata ulama bisa dikatakan mubah, enggak apa-apa. Enggak diberi denda dan tidak dijatuhi
hukuman karena mencurinya karena terpaksa. Kan cukup untuk mengganjal perutnya yang lapar. Wa man kharaja bi syai'in minhu fa 'alaihi al-gharamatu wal 'uqubah. Dan barang siapa yang mencuri kemudian dia kharaja bi syai'in minhu, dia keluar dari tempat yang pencurian tersebut, dia membawa barang yang lain, bawa pulang barang tersebut, artinya membawa buah yang lebih, fa'alaihil gharamatu wal 'uqubah, maka baginya denda dan juga hukuman karena sudah membawa lebih. Wa man kharaja bi syai'in minhu ba'da an yu'wiyahul jarid fa balagha thamanal mijanni fa 'alaihi al-qata'. Jadi tadi wa man kharaja bi syai'in minhu fa 'alaihi al-gharamatu wal 'uqubah. Jadi barang siapa yang bawa lebih tadi, bawa lebih, maka baginya denda dan hukuman saja. Tidak ada potong. Tidak ada potong. Kalau masih ada di tangkai. Dan lain beda halnya dengan kalau yang dia curi bukan di tangkai lagi, tapi sudah dipetik. Sudah dipetik kemudian dijemur. Biasanya kalau kurma itu sama seperti kita panen padi, sama seperti kita panen jagung. Jadi dipetiknya itu ketika sudah mulai masaknya padi kalau sudah keras, masaknya jagung juga kalau sudah keras, itu dipetik kemudian baru dijemur. Nah, sama dengan halnya kurma itu nunggu kering, tunggu kering di tangkai. Biasanya kalau sudah ada yang rontok, itu menunjukkan kalau itu sudah mulai masak. Ada yang rontok gitu, ada yang sudah keriput, maka dipetik semua. Kemudian karena ada yang masih basah, itu dijemur. Tujuannya agar awet. Sama dengan padi, padi dan jagung tujuannya juga tambah awet. Kalau padi sudah kita kita panen dari sawah, langsung dimasukkan karung dan disimpan, nggak awet. Mungkin 2 hari 3 hari sudah bosok. Nah, ini sudah dipetik kemudian diletakkan di tempat penjemuran. Artinya sudah dipetik. Bukan sebelum dipetik, sudah dipetik, Wa man kharaja bi syai'in minhu ba'da an yu'wiyahul jarid. Dan barang siapa yang mencuri, mencuri bukan hanya sekedar untuk dibuat makan saja, tapi dibawa pulang juga. Intinya dia mencuri lebih dari yang dia butuhkan untuk mengganjal perut tadi. Dan mencurinya dia itu di tempat yang sudah dipetik dan sudah sedang dijemur. Intinya sudah ada hirzumitlih, ada hifid di situ. Ada penjagaan. Fabalagha thamanal mijanni fa 'alaihi al-qat'u. Kemudian yang dia curi sampai kepada harga atau nilai sebuah perisai. Perisai perang. Harganya mahal karena perisai perang itu besinya beda, mungkin ada campuran apanya gitu, yang yang dapat menguatkan perisai tersebut, yang harganya pasti mahal. Fa 'alaihil qat'u, maka wajib baginya untuk dipotong tangan. Jadi potong tangan wajib. Kenapa? Karena sudah ada penjagaan. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahih al-Hakim. Nah, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa dalam mazhab Syafi'i yang menjadikan pedoman ini diantaranya. Menjadi pedoman syarat untuk diperbolehkan pencuri itu untuk dipotong tangannya, diharuskan pencuri tersebut dipotong tangannya kalau sudah ada dalam penjagaan benda tersebut. Kalau tidak ada dalam penjagaan, maka tidak disarankan potong tangan. Sesuai dengan hadis yang kita baca sekarang. Jadi disimpulkan bahwa dalam masail atau masalah dalam hadis tersebut, orang yang mencuri kalau buah, sedangkan buah itu masih berada di pohon dan dia curi, yang dia curi hanya kebutuhannya dia saja karena dia kelaparan. Hanya kebutuhannya dia saja sesuai dengan kebutuhan perutnya, maka tidak wajib untuk dikenai apa-apa bagi si pencuri tersebut.
Ya bisa dikatakan nggak apa-apa, karena dia mencurinya karena butuh. Kalau dia tidak makan kurma mati dia kan, ya, seperti itu. Kemudian kalau dia mencuri juga, ya, kemudian bukan hanya untuk mengganjal perut, tapi juga dibawa pulang ya, atau dibawa keluar lebih, tapi mencurinya masih ada di tangkai, masih ada di pohon. Maka bagaimana? Maka wajib baginya untuk bayar denda saja dan hukuman. Ya, bayar denda dan hukuman. Sumamanya banyak sudah, sampai harga perisai tadi, tetap. Ya, karena kita sudah sebutkan sebagaimana ini dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa kebun kurma yang ada di Madinah itu tidak ada penjaga, nggak ada penjagaan di sana. Jadi tidak, mamanya orang mencuri di situ, ya wajib denda saja dan mendapat hukuman atau takzir. Ya, nggak disyaratkan potong, karena nggak ada penjagaan, nggak ada pagar di sana, nggak ada gerbang atau penjagaan, nggak ada. Ya, kalau di Madinah, ya. Sehingga dikatakan dalam hadis ini beda halnya dengan apa? Kalau sudah dipetik, ya. Dipetik kemudian dijemur, itu sudah ada penjagaan, ya, sudah ada penjagaan. Oleh karena itu, di masalah yang ketiga adalah kalau pencuri tersebut mengambilnya bukan ditangkai lagi, tapi sudah dipetik, dalam keadaan sudah dipetik, berarti sudah dalam penjagaan. Dan sampai atau nilainya itu sampai kepada harga perisai atau nisab yang sudah kita sebutkan sebelumnya, maka dikenai hukuman potong tangan. Nah, itu dalam dari satu hadis tersebut ada tiga masalah, yaitu yang dapat kita ambil kesimpulan, ya, sesuai dengan yang diambil pemahaman oleh para ulama. Ya, mungkin dapat dipahami. Selanjutnya wa an Safwan ibni Umayyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma amara bi qatil ladzi saraqa ridaahu fa syafa'a fihi halla kana dzalika qabla an ta'tiyani bihi akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahahu Ibnul Jarud wal Hakim. Sudah sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ighfir lana dzunubana, ya Allah ighfir lana dzunubana. Allah ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa su'al malaikatil muqarrabin. Allahumma lana bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyati arhamar rahimin. Allahumma ya Allah la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan fi dunya wal akhirah illa qadaita wa tata rabbil alamin wa la maridan illa syafaita ya rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.